2020 menjadi tahun yang berat bagi dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana tidak, akibat pandemi COVID-19, banyak negara mengalami krisis kesehatan dan pelemahan ekonomi. Bank Dunia atau World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi global minus 5,2% selama 2020. Tak jauh beda, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund IMF merilis proyek angka pertumbuhan ekonomi dunia minus 4,9%. Melihat fakta yang terjadi, Presiden Joko Widodo mempersiapkan langkah pemulihan yang tepat, di antaranya di sektor ekonomi. Dalam rapat terbatas pada 7 Juli lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan percepatan pembangunan proyek strategis nasional, di antaranya Tol Cilenyi, Sumedang, Dawan atau Cisumdawu. Presiden meminta para menterinya untuk segera menyelesaikan hambatan dalam pekerjaan Tol Cisumdawu. Beberapa hal yang masih jadi kendala antara lain proses pembebasan lahan dan pengembalian dana talangan tanah yang terhambat karena urusan administrasi. Jalan tol Cisumdawu dinilai memiliki peran yang strategis, terutama dalam memberikan dorongan bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional. Terkait pembangunan jalan tol Cisumdawu, ini jalan tol ini penting sekali, tapi terhambat. Saya melihat di lapangan ada proses pembebasan lahannya yang terhambat, kemudian pengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi. Coba nanti saya ingin mendengar masalah ini, dan ini agar segera diselesaikan, terutama Kementerian ATR BPN. Tol Cisumdawu sepanjang 61,70 km dibangun melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nilai investasi yang digunakan mencapai 8,41 triliun rupiah. Pembangunannya terbagi dalam 6 seksi. Seksi 1, Cilenyi Rancakalong, dan Seksi 2, Rancakalong Sumedang, dikerjakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kelayakan investasi. Sementara Seksi 3, Sumedang Cimalaka, Seksi 4, Cimalaka Legok, Seksi 5, Legok Ujung Jaya, dan Seksi 6, Ujung Jaya Dawan, dikerjakan oleh PT Citra Karya Jabartol. Tol Cisumdawu ini pembangunannya telah berlangsung hampir 9 tahun lamanya. Pembebasan lahan untuk proyek tol ini terbilang kompleks, tak hanya menyangkut soal harga tanah, namun juga terkait regulasi. Masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana, baik ini di Kementerian ATR BPN maupun di Kementerian Keuangan. Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati. Hingga saat ini pembangunannya sudah mencapai 81,6% konstruksi. Sementara pembebasan lahan mencapai 91,23%. Presiden menargetkan Tol Cisumdawu rampung pada September 2021 mendatang.
Seksi 1 dan 2 sepanjang 27 km, progres pengadaan lahannya sudah 91% dan konstruksi mencapai 81%. Pada seksi 3 sepanjang 4 km, pembangunannya sudah mencapai 95% dan pembebasan lahan mencapai 99%. Target selesai pada September 2020. Sementara seksi 4 hingga 6 sepanjang 29,17 km, pembangunan konstruksi baru berjalan 5%. Meski demikian, Presiden menargetkan selesai September 2021. Melihat ini yang banyak memang kendala-kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen. Penyelesaiannya selalu kasus per kasus, tidak mau kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Saya kira sebetulnya solusinya itu. Tol di Jawa Barat ini nantinya akan menghubungkan sejumlah daerah, di antaranya Bandung, Sumedang, Subang, Majalengka, Cirebon, dan sekitarnya. Memiliki 7 simpang susun, yakni Jangsen Cilenyi, Simpang Susun Rancakalong, Simpang Susun Sumedang, Simpang Susun Cimalangka, Simpang Susun Legok, Simpang Susun Ujung Jaya, dan Jangsen Dawan. Tol Cisumdawu merupakan jalan tol pertama yang memiliki terowongan serta pemandangan indah. Ada 2 terowongan di jalan tol ini dengan masing-masing terowongan sepanjang 472 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 8 meter. Gerbang masuk dan keluarnya terowongan dihiasi dengan hydro shading setinggi 31,5 meter yang dibentuk berundak. Pemandangan indah di tol ini didapatkan dari lokasinya yang berada di cekungan 3 gunung vulkanik, yakni Gunung Tampomas, Gunung Manglayang, dan Gunung Patuha. Tol Cisumdawu akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan menuju Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka dari sebelumnya 4 jam menjadi hanya 45 menit hingga 1 jam perjalanan. Selain itu, rampungnya tol yang menghubungkan tol Purbalenyi dan tol Cipali ini nantinya diharapkan memperlancar arus kendaraan dari Bandung menuju utara Jawa, serta mendukung pengembangan kawasan segitiga emas Cirebon, Subang, Majalengka sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini adalah sebuah kisah. Kisah yang dimulai sebagai perusahaan negara adikarya. Kisah yang hadir dari kesederhanaan cita-cita sebuah bangsa yang baru lahir. Ini adalah sebuah kisah keberanian. Keberanian para pendahulu untuk memulai. Keberanian untuk mengucurkan keringat demi keberlangsungan bangsa. Perwujudan integritas untuk negeri yang berkualitas. Ini adalah kisah pengabdian. Kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok adalah milik bersama. Setiap individu adalah keluarga bersama. Setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama.
Ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan atas karya besar yang tak mengenal batas-batas. Kebanggaan untuk menggapai negeri-negeri. Sebuah seruan lantang bahwa kita adalah bagian penting peradaban dunia. Ini juga adalah kisah kesedihan. Kesedihan di saat jatuh dan gagal. Kesedihan di saat roda berputar dan menghujam tanah. Hingga poros semangat mengantarnya kembali ke masa kebangkitan. Ini adalah kisah kebangkitan, di mana luka mulai mengering dan kaki semakin kokoh, di mana tangan semakin kuat untuk menggenggam dunia. Ini adalah semangat 6 dekade yang terus mengalir di tubuh kami. Semangat untuk mengabdi dan berinovasi. Semangat untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Semangat yang meyakini bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah cara terbaik untuk terus berlari. Ini adalah kisah kami. Ini adalah Adi. Tol Cisumdawu terus dikebut pengerjaannya, namun banyak pula proyek tol di era Jokowi yang telah rampung dan beroperasi, khususnya di Pulau Jawa. Tentunya, tol yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, Tol Trans Jawa. Sejak 2019, Tol Trans Jawa tersambung dari Merak hingga Probolinggo. Tol sepanjang 962 km ini melintasi 5 provinsi, 15 kota, dan 22 kabupaten di Pulau Jawa. Tersambungnya Pulau Jawa dengan jalan tol dapat mendorong efisiensi sistem logistik Pulau Jawa dan nasional karena pendeknya jarak tempuh, sehingga dipastikan mengurangi bebas operasional. Selain itu, Tol Trans Jawa juga dapat mengintegrasikan kekuatan potensi dan sentra ekonomi di Pulau Jawa. Di antaranya, usaha mikro kecil menengah, UMKM, kawasan industri, pelabuhan, bandara, permukiman, hingga destinasi wisata. Tol Trans Jawa berperan sebagai penyatu kekuatan ekonomi di Pulau Jawa untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Tol ini harus terintegrasi dengan apa? Dengan titik-titik pertumbuhan ekonomi, baik itu misalnya kawasan industri, baik itu yang namanya pelabuhan, baik itu yang namanya kawasan wisata, ya ini yang ingin kita integrasikan semua, sehingga jalan tol dibangun itu betul-betul berguna, betul-betul bermanfaat maksimal, baik untuk dunia usaha, baik untuk dunia pariwisata, baik untuk dunia industri, baik untuk juga kawasan-kawasan pelabuhan yang juga sebagian sudah kita ekspansi dan kita bantu. Inilah Tol Pasuruan Probolinggo, bagian terbaru dari jaringan Tol Trans Jawa yang diresmikan pada 10 April 2019 lalu oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan jalan tol ini membuat ujung barat Pulau Jawa, yakni Merak, terhubung hingga Probolinggo dengan jalan tol sepanjang 962 km. Tol dengan panjang keseluruhan 45 km ini diharapkan dapat meningkatkan akses mobilitas masyarakat, barang, dan logistik, sehingga diyakini mampu memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, kawasan industri kecil dan menengah
juga diharapkan dapat berkembang dengan cepat karena akses logistik menjadi lebih murah, cepat, serta efisien. Lihat dari Jakarta, dari Cawang sampai Probolinggo. Sekarang ini sudah tembus sepanjang 840 km tembus. Kalau dimulai dari ujung barat Pulau Jawa di Merak sampai Probolinggo juga sudah tembus sepanjang 962 km. Kalau nanti dari Merak sampai Banyuwangi itu 1.148 km. Selain itu, Tol Paspro juga mendukung akses ke kawasan wisata Bromo Tengger Semeru, salah satu kawasan strategis pariwisata nasional KSPN. Ya, tol ini kan merupakan bagian dari Trans Jawa ya, yang itu harapan kita akan akhirnya itu menyambung sampai ke Banyuwangi. Dan ini akan menjadi bagian penting, 45 kilo, tapi yang operasi adalah sekitar 31 kilo lebih, yang itu menyambung dari Grati yang sebelumnya sampai ke Probolinggo. Dan Probolinggo kita juga tahu potensi ekonominya sangat besar, yang itu harapan kita dengan berfungsinya tol ini tidak hanya arus barang dan jasa yang baik, tapi juga pertumbuhan daerah. Tol ini keseluruhan terdiri dari 4 seksi dengan total panjang 45 km, namun baru 3 seksi dengan panjang 31,3 km yang telah beroperasi. Sementara seksi 4 Probolinggo Timur Gending kini masih dalam proses pengadaan lahan. Proses pengadaan lahan tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2020. Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata. Menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia. Menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan. Memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia.
Bicara mengenai tol Trans Jawa, rasanya kurang lengkap jika tidak membahas tentang hari bersejarah bagi transportasi Indonesia pada akhir 2018 silam. Bagaimana tidak, sebanyak 7 ruas tol Trans Jawa diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2018. Peresmian ini menjadikan jaringan tol Trans Jawa terhubung mulai dari Merak, Banten hingga Pasuruan, Jawa Timur dengan panjang 933 km. Menariknya, dalam peresmian, Presiden Jokowi menjajal sendiri jalan tol yang baru dibangun tersebut. Ia memilih menaiki truk logistik berwarna kuning dan duduk di samping supir. Jokowi mengamati kondisi di sekitar jalan tol. Keempat ruas tol di Jawa Timur yang diresmikan sepanjang 59 km, yakni Tol Ngawi Kertosono, segmen Wilangan Kertosono sepanjang 39 km, Jombang Mojokerto seksi Bandar Kertosono sepanjang 1 km, Gempol Pasuruan seksi 3 Pasuruan Gratis sepanjang 14 km, dan Surabaya Gempol seksi relokasi Porong Gempol sepanjang 6 km. Sementara di Provinsi Jawa Tengah, total panjang yang diresmikan sepanjang 142 km, yakni ruas tol Pemalang Batang, segmen Simpang Susun Pemalang Paserakan sepanjang 34 km, Batang Semarang dengan panjang 75 km, serta Semarang Solo segmen Salatiga Kartasura sepanjang 33 km. Inilah salah satu dari 7 ruas tol yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Desember 2018. Ruas tol Batang Semarang dengan panjang 75 km. Ruas tol ini dikelola oleh PT Jasa Marga Semarang dengan susunan pemegang saham PT Jasa Marga sebesar 60% dan PT Waskita Toll Road 40%. Biaya investasi yang digunakan untuk membangun ruas tol ini sebesar lebih dari 11 triliun rupiah. Pembangunan tol yang dilakukan pemerintah ini salah satunya bertujuan memberikan fasilitas bagi masyarakat, yakni dengan menambah pilihan jalan yang dapat digunakan sehingga mampu mengurai kemacetan di jalan raya. Lebih memudahkan, lebih mudah, kemudian bisa lebih cepat, dan juga lebih murah. Tapi masyarakat diberi opsi-opsi, diberi pilihan. Mau pakai yang atas jalan tol ini silahkan, mau pakai yang bawah di jalan nasional yang lama silahkan. Sehingga kita harapkan yang jalan lama ini, jalan nasional juga terkurangi kemacetannya, karena sebagian pindah di jalan tol. Ini alternatif-alternatif yang diberikan untuk masyarakat memilih. Tol Trans Jawa dibutuhkan guna meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa. Lantaran Pulau Jawa memiliki kontribusi lebih dari 50% bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan jalan tol ditujukan untuk mengintegrasikan dengan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan tol ditujukan untuk mengintegrasikan dengan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi, di antaranya kawasan industri, pelabuhan laut, bandara, kawasan wisata hingga permukiman berskala besar, sehingga membawa manfaat secara signifikan bagi dunia usaha, pariwisata, dan industri, serta meningkatkan nilai investasi dan ekspor ke Indonesia agar mengejar ketinggalan dari negara lain. Dan kalau kita tidak bangun, kita tidak bangkit dari tidur kita, ya kalah nanti kita dengan Kamboja, kalah dengan Laos.
Padahal kita adalah negara besar. Di ASEAN, GDP kita adalah yang terbesar, PDB kita adalah terbesar. Ketersediaan jalan tol ini juga diharapkan mampu mendorong perkembangan potensi ekonomi lokal di sepanjang koridor tol, menyediakan tempat bagi usaha mikro kecil menengah UMKM, salah satunya dengan tempat istirahat atau rest area. Rest area atau wilayah rehat para pengendara kini berkembang fungsinya, tak hanya sebagai tempat peristirahatan namun juga destinasi wisata. Sejak dioperasikan 17 April 2019 lalu, kehadiran rest area KM 260B Banjaratma di Tol Pejagan Pemalang mulai dilirik para pengendara. Digadang-gadang sebagai rest area terindah di Indonesia. Rest area ini merupakan bagian dari bangunan cagar budaya. Sinergi BUMN merevitalisasi pabrik gula PG Banjaratma peninggalan zaman Belanda dulu, tanpa menghilangkan unsur otentik dari bangunan tersebut. Bangunan berpata merah dan lokomotif kereta lama menghiasi keindahan tempo dulu rest area ini. Memiliki luas 11 hektar, terdapat 64 stand UMKM dan 52 stand usaha kategori besar di sini, menjual mulai dari kuliner lokal hingga produk UMKM. Sampai titik-titik yang ada kegiatan ekonomi itu justru diisi oleh merek-merek asing, brand-brand asing. Saya minta di setiap rest area sate, soto, tahu guling, gudeg, sudah perintah ke Menteri BUMN, Menteri PU untuk dirubah, nanti kerjasama dengan kabupaten kota, dengan provinsi, sehingga yang namanya batik bisa dijual di rest area, telur asin bisa dijual di rest area. Kuliner dan produk lokal memang harus diperkenalkan serta dipertahankan agar tidak tergerus dengan produk asing yang kini mulai merajai industri Indonesia.